Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama kita kembali siapkan setiap hati kita bertemu dalam mesbah doa malam hari ini. Saya percaya kita siap untuk diberkati dan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami boleh melewati sepanjang hari ini dengan kekuatan Tuhan. Dan kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, ini setiap keberadaan kami di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami berseru. Hanya kepada Tuhan kami bersandar. Kami berpegang teguh. Karena kami tahu Tuhan bahwa senantiasa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan kami melihat tangan-Mu senantiasa bekerja atas kami. Tidak pernah berhenti pertolongan-Mu Tuhan sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepadamu kami berseru. Oh Yesus, haleluya. Kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian dan kami hanya bagi Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, terpujilah, terpujilah Kau Tuhan. Mulutku kami memuji sepanjang umurku. Oh, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kau satu-satunya. Kaulah penyelamat. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Bermulut setiap lidah bibir kami memuji Engkau Ku Tuhan. memuji nama-Mu Sepanjang umurku. sepanjang umur hidupku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memuji Engkau sepanjang hidupku. Oh, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan, menyembah-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih.
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Amin Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih ya Bapa. Sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Engkau, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. selama-lamanya kami menyatakan Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan Tuhan. Tak tergoyahkan. Kau tetap Selamanya kami menyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah hanya namamu, hanya Yesus. Haleluya. Segala pujian dan penghormatan kami hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima setiap pujian dan penghormatan kami. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan. Pada malam hari ini mari kita sama-sama mau meninggikan Dia, mau menyembah. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami mau katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidup kami, di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia. Ku sembah Engkau ya Tuhan, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoncangkan, Kau tetap Allah, tetap yang setia. Kami mengagumi setiap perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama lebih lagi kami mengagumi Kau. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya.
dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kami percaya kasih-Mu tiada ada duanya, Tuhan. Kami mengakui setiap perbuatan-perbuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi. Mari dengan segenap hati nyatakan pada Tuhan, kasih-Mu tiada. Kau mendengar pujian setiap umat-Mu ya Tuhan, penyembahan setiap umat-Mu. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan, Engkau kumpulkan kembali kami di Mezbah Doa. Biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan. Damai-Mu, sejahtera-Mu, bahkan kehendak-Mu Tuhan menjadi milik kami. Bawalah kami untuk selalu mengerti rencana Tuhan di hidup ini, supaya kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami rindu mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, dan biarlah Bapak Ibu kita semua tetap setia dalam keadaan apapun hari-hari ini. Ya, tetaplah percaya bahwa ya Tuhan adalah Tuhan yang setia, jangan pernah mundur, jangan pernah lelah. Bapak Ibu juga terus ya bagikan setiap khotbah-khotbah ini untuk menjadi kekuatan bagi orang lain. Mungkin saudaramu, temanmu, jangan lupa engkau share lewat WA-mu, engkau sudah bisa menyelamatkan orang yang sedang putus asa dalam keadaan tertekan. Saya juga ya menghimbau bagi Anda yang ingin mengikuti perjalanan rohani ke Israel, ya segera daftarkan diri Anda karena semakin terbatas ya tempatnya ya, dan kita berharap kita sama-sama boleh bersiarah dan melihat tempat-tempat bersejarah di mana Yesus pernah ada. Mari kita mau satukan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya dari Batam ya, dan saya berusia 32 tahun. Saya mau bersaksi Bu, ya saya mengikuti Mezbah Doa sejak tahun 2020 akhir. Saya sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Ibu dan saya banyak disadarkan oleh khotbah-khotbah Ibu. Ada begitu banyak sekali khotbah Ibu yang sudah mengubahkan hidup saya, ya firman Tuhan yang disampaikan. Termasuk mengubahkan dan melepaskan saya dari dosa-dosa yang selama ini mengikat saya Bu. Saya mau berterus terang dan mau bersaksi, saya tadinya adalah seorang lesbi ya. Seorang lesbian, bertahun-tahun saya hidup dalam dosa kenajisan ini. Saya terikat dan saya mencoba melepaskan diri, tetapi selalu saja saya mengalami kejatuhan, jatuh bangun Bu. Sampai akhirnya saya mendapatkan khotbah Ibu, saya tersadarkan. Puji Tuhan Bu, saya sudah bisa melepaskan dosa itu sedikit demi sedikit. Dan saya bertekad dalam hidup saya untuk sungguh-sungguh meninggalkan semua itu. Walaupun memang tidak mudah Bu, banyak sekali tantangan-tantangan yang saya harus hadapi.
Tetapi selagi dari hati kita sendiri ada niat untuk meninggalkan semua itu, saya yakin Tuhan pasti memberi jalan dan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh bertobat. Memang meninggalkan dosa lesbian itu tidak hanya untuk 1-2 hari atau sebulan 2 bulan, bahkan kita harus terus berjuang setiap hari. Dan puji Tuhan Ibu, ya saya sampai hari ini selalu bertahan. Dan saya juga setia sehingga ya hampir 2 tahun saya benar-benar sekarang sudah dilepaskan dari dosa itu. Saya juga ingin berbagi kepada orang-orang yang mungkin mengalami dosa keterikatan seperti ini, bahwa ya jika hati ingin berubah, jangan keraskan hatimu. Kita pasti bisa selagi kita mau dan yakin, karena kita percaya ya memang di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin ya pengakuan bahwa LGBT itu adalah hak asasi manusia. Ada juga yang bilang itu adalah bawaan lahir. Alih-alih dengan semua alasan-alasan itu, sama saja halnya dengan kompromi dengan dosa. Dan itu adalah suatu dosa. Apapun bentuknya itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Dan saya bersyukur sudah Tuhan ubahkan saya. Saya sekarang memberi hidup saya untuk Tuhan. Ya mungkin walaupun saya tidak menikah ya seperti orang normal, tapi setidaknya saya tidak lagi ingin kembali ke dalam dosa lesbian itu. Saya mau bilang kepada teman-teman dan seluruh jemaat Mesbah Doa, ya yang mau berjuang saudara pasti bisa. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga terima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah terus memberi kekuatan lewat khotbah-khotbah Ibu. Terima kasih karena kesaksian saya ini dibaca. Mohon maaf kalau kesaksian ini panjang dan Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa ya, dari seorang wanita dari Batam berusia 32 tahun yang dibebaskan, dilepaskan dari dosa lesbian. Ya tidak mudah memang. Betul, sekarang banyak orang yang berkata LGBT itu bawaan lahir, LGBT itu adalah normal, LGBT itu adalah begini dan begitu ya, tapi dosa adalah dosa. Tuhan mentakdirkan ya manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Ya bukan Adam dengan Amir ya atau Hawa dengan ya Maya, tetapi Tuhan menciptakan ya wanita dan laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari iblis. Puji Tuhan, senang sekali mendengar malam ini kisah kesaksian pertobatan dari seorang wanita. Ya awalnya dia memang merasa berdosa dengan dosa itu. Ingin keluar tapi terus jatuh bangun. Sampai tadi dia berkata satu saat dia menemukan khotbah saya ya tentang dosa tersembunyi mungkin ya. Dan akhirnya dia bertobat dan memang banyak sekali tantangan. Tapi satu komitmennya setiap hari dia membangun iman terus mendengarkan khotbah. Ya itulah saudara, kalau kita ingin keluar dari dosa maka kita harus berjuang. Salah satu caranya adalah apa? Dengerin khotbah-khotbah yang membangun. Khotbah-khotbah tentang pertobatan, tentang perubahan hidup. Anda harus dengar supaya kita ini diubahkan, hidup kita dipulihkan. Ya benar, tidak ada dosa yang tidak mungkin dipulihkan Tuhan asal kita mau. Asal kita niat, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Terima kasih buat dari seorang wanita di Batam, ya Tuhan memberkati. Dia menyebutkan nama di sini, tapi saya tidak akan membacakan namanya. Ya, namun kita cukup diberkati dengan kesaksiannya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, semua kita juga boleh selalu mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Samuel pasal 15. Bagaimana Absalom memboikot bapaknya sendiri Daud, dengan dia akhirnya mengangkat dirinya menjadi raja, dan Daud sangat ketakutan. Daud melarikan diri dengan anak buahnya. Mereka mendaki ke Gunung Zaitun tanpa memakai alas kaki dengan bercucuran air mata karena Daud diusir oleh anaknya sendiri. Satu keadaan yang sangat tragis sekali. Ya Daud lari dengan ketakutan akan dibunuh oleh anaknya, dan ya itulah akibat dosa. Kita akan lanjutkan sekarang ya 2 Samuel pasal 16. Judul perikopnya Daud bertemu dengan Siba.
Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebunjung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Ya Bapak Ibu, Saul adalah kakek Mefiboset. Jadi Saul ingat ya sudah mati, dan Mefiboset ini adalah cucu dari Raja Saul dan Saul adalah kakeknya Mefiboset. Kemungkinan besar Siba telah berbohong dengan berharap menerima hadiah dari Raja Daud. Untuk melihat cerita ini dari pihak Mefiboset, untuk mengetahui cerita mengenai Mefiboset nanti kita bisa lihat pada pasal yang ke-9. Dan Daud yakin bahwa tuduhan Siba terhadap Mefiboset dilakukan tanpa memeriksa kebenarannya atau bahkan tanpa meragukannya. Jadi jangan terlalu cepat menerima celaan seseorang terhadap orang lain, terutama kalau orang yang mendakwa itu bisa mendapatkan keuntungan dari kejatuhan orang lain tersebut. Daud seharusnya meragukan komentar-komentar dari Siba sebelum dia memeriksanya sendiri. Jadi ketika Daud berjumpa dengan Siba, dan Siba membawa makanan, buah-buahan dan juga keledai. Kemudian Daud bertanya, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Dia berkata bahwa kerajaan itu akan dikembalikan kepada Siba karena dia adalah cucu dari Saul. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Siba, aku tunduk. Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Jadi dia bilang bahwa kerajaan Yerusalem Israel akan segera dikembalikan ke tangannya karena dia cucunya Saul. Tapi kemungkinan dia berbohong Kita lanjutkan ayat yang ke-5, Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadaku, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian.
Ayat 12, mungkin Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Kita lihat di sini ya, Simei terus menyemburkan kata-kata marah dan kutuk terhadap Raja Daud. Walaupun kutukan-kutukan Simei itu sebenarnya tidak benar. Ya, kita tahu bahwa Daud tidak pernah terlibat atas kematian Saul. Ya, Saul mati bunuh diri karena ya orang Filistin sudah mengalahkan tentara Israel. Ya, dan Daud tidak bersalah dalam hal ini. Walaupun apa yang diucapkan Simei itu adalah bohong. Ya, Daud kita tahu bersama, bahkan semua keturunan Saul dicari oleh Daud ketika dia menjadi raja. Dia memberikan kepada mereka warisan, mengembalikan harta Saul. Ya, dia tidak pernah kepahitan terhadap keturunan Raja Saul. Makanya apa yang diucapkan oleh Simei, ya, dan kita tahu bersama dia adalah juga salah satu kaum keluarga Saul, ya, Simei ini. Ya, namun Daud tidak mau terpancing emosinya. Ketika para pengikutnya bahkan prajuritnya mendengar Daud dikata-katai, mereka akan memenggal kepala Simei. Tetapi Daud tetap tenang dan sabar menghadapi semua kutukan itu. Ya, karena ya Daud berkata mungkin Tuhanlah yang mengizinkan. Dia bilang ya, kalau Tuhan yang menyuruh dia mengutuk aku, kamu mau apa? Daud berkata, anakku sendiri saja, anak kandungku saja ingin membunuhku. Apalagi ini adalah keluarga Saul. Dari sini kita belajar ya. Mari kita mengambil sikap sama seperti Daud. Ya, ketika kita dihujat, kita dimaki, kita dihianati, ya apapun orang katakan kepada kita, ya jangan terpancing emosi kita. Kita percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Biarkanlah, Daud bilang, justru mungkin ya karena aku tidak membalas segala kutukannya, aku mendapat kasih karunia. Tuhan mendengar ya penderitaanku, aku sudah dimaki-maki sama Simei, tapi aku tidak membalas dia. Ya, dan biarlah itu menjadi satu kasih karunia bagiku. Kita melihat saudara, ya ketika kita difitnah, dihina, lalu kita gak membalas, itu bisa menjadi satu kasih karunia yang akan mendatangkan anugerah Tuhan atas hidup kita. Kita lanjut ayat 15, Husai dan Ahitofet menghadap Absalom. Ayat 15, maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem dan Ahitofet ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja, hiduplah raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Saudara, kita lihat di sini ya bahwa betapa jahatnya Absalom. Ketika ya Husai tadi yang dikirim oleh Daud, ya dia bilang kamu pergi, nanti kamu ya kasih aku informasi sebagai mata-matanya Daud. Ya, ketika Husai ya orang Arki sahabat Daud itu melihat ya Absalom, dia pura-pura berkata hiduplah raja, hiduplah raja. Lihat apa kata Absalom. Ya, berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu? Siapa yang dia maksud sahabat Husai? Itu ayahnya sendiri loh, Absalom. Daud, itu adalah ayahnya Absalom, yaitu Daud, yang dia bilang kenapa engkau enggak pergi ngikuti sahabatmu itu, yaitu Raja Daud. Itu ayahnya. Orang jahat itu saudara ya, tidak lagi diberi satupun belas kasihan di hatinya.
ketika akhirnya Husai membuktikan bahwa dia akan setia kepada Absalom dan tidak lagi setia kepada Raja Daud, ya kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, ya ketika ya Husai itu datang menemui Absalom, dia pura-pura berkata bahwa dia setia kepada Absalom. Dan akhirnya Absalom meminta nasihat kepada Ahitofel. Apa yang harus dia perbuat selanjutnya, dan dia berkata, hampirilah istri-istri gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkan. Ada 10 gundik yang ditinggalkan Daud. Peristiwa ini menggenapi prediksi Nabi Nathan. Ingat bahwa karena dosa Daud, ya, dia berkata, engkau akan melihat dan seluruh Israel akan melihat bahwa orang lain akan tidur dengan istri-istrimu, ya. Dan itu yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Nathan. Engkau melakukannya dengan Betseba secara tersembunyi, ingat ya saudara. Tetapi Tuhan berkata, ya aku akan melakukannya secara terang-terangan, dengan mata seluruh Israel akan melihat istrimu ditiduri oleh orang-orang lain, dan termasuk itu adalah anaknya sendiri yang meniduri ya istri-istri Daud, gundik-gundiknya. Betapa tragis, dan kutukan itu benar terjadi. Ya, makanya Daud berkata, ya apa yang disampaikan Ahitofel itu adalah sama dengan petunjuk. Memang yang sudah dikatakan oleh Allah itu akan terjadi. Ya, dulu Daud ya mengambil Betseba dengan sembunyi-sembunyi, tapi Tuhan bilang akan terjadi kemudian istri-istrimu ya akan diserahkan kepada orang lain di depan seluruh Israel. Dan ketika Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom, dia bilang, ya maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ya, dan semua orang Israel tahu bahwa istri-istri Daud diambil oleh anaknya sendiri. Saudara, kita melihat dan ada begitu banyak pelajaran yang boleh kita dapat dari firman Tuhan. Ya, mari kita jaga hidup kita, jangan sembarangan berbuat dosa. Sebenarnya akibat dosa itu yaitu seperti itu. Ya, bolak-balik akan terjadi ya. Akhirnya terjadi dosa demi dosa demi dosa demi dosa, dan itulah akibatnya. Ya, karena dosa itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak bertobat. Karena itu mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Betapa apa yang sudah Tuhan nyatakan itu terjadi sungguh. Bahwa Daud melihat istri-istrinya dihampiri oleh anak kandungnya sendiri. Kami belajar malam ini untuk hidup jauh dari dosa, supaya hidup kami terbebas dari kutuk, hidup kami terbebas dari segala malapetaka yang ditimbulkan. Kami belajar dari kisah hidup Daud, bagaimana dia dalam pelarian, hidupnya tidak damai sejahtera akibat dosa di masa lalu. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami hidup di dalam kebenaran hari-hari ini, supaya tidak ada kutuk turun-temurun untuk turunan yang terjadi di hidup kami. Kami putuskan di dalam nama Yesus, karena kami bertobat. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu, rindu mengerti kehendak-Mu lewat mesbah doa. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahwa mereka selalu hidup di dalam kekudusan, perkenanan Tuhan. Yang terikat dibebaskan, dilepaskan.
Tuhan tolong bagi setiap mereka Tuhan yang rindu untuk sungguh-sungguh mengalami pemulihan dalam rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan pemulihan. Kami berdoa Tuhan, biarlah rahmat anugerah-Mu turun atas setiap kehidupan kami yang mau sungguh-sungguh bertobat. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah anugerah Tuhan mengalir bagi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan berkati, rahmat anugerah-Mu tercurah. Tuhan berkati Bapak untuk menjelang juga pilkada, pilpres tahun 2024 nanti. Tuhan, anugerah-Mu turun atas Indonesia. Kau pilih orang-orang terbaik yang takut akan Tuhan untuk duduk di kursi kepemerintahan. Berkati juga Bapa semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati untuk boleh mengalami terobosan demi terobosan. Apapun yang terjadi di atas bangsa kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan agar orang-orang boleh bertobat, datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ada mahkota kehidupan yang menanti setiap kami yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati dan tangan-Mu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat malam saudara, Tuhan berkati.